dari Nela gitu. Iya. Ya harapan. Kelancaran Vina ini ya seperti yang kalian tahu, kalian juga udah tahu sosoknya karena pasti udah pada tahu sih sama sosok almarhumah ini. Cuman karena gak ada yang benar-benar menjelaskan beliau ini karakternya gimana, jadi untuk karakternya sendiri sih aku tetap bangun lagi, aku bikin dia emang sebagai anak SMA aja yang emang lagi menikmati masa mudanya. Terus juga beliau kan modeling, fashion show cukup eksis juga pada saat itu, pada 2016 kebetulan kan itu timeline-nya. Jadi ya karakternya sebenarnya anak SMA aja sih. Kalau untuk Linda sendiri, dia kan kalau salah Vina itu baru anak baru di iya, tapi nggak diceritain di film, tapi background timeline itu Vina itu anak baru dan dimana Linda yang mau menemani Vina ya, karena Linda ini cukup buat karakteristiknya aku buat Linda setia kawan, dan tapi dia sangat berbanding terbalik dengan Vina, karena kalau Vina sendiri yang eksis, Linda yang cheer di belakangnya, jadi dia mendukung apapun yang Vina lakukan, dan pastinya dia menjadi tempat curhatnya Vina, dan iya juga sempat dibully, dan dimana ada Vina di situ ada Linda, dan Linda juga nggak segan-segan untuk stand up buat Vina, dan karena mungkin itu yang bikin ikatan Vina dan Linda itu sangat amat kuat ya, sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali saat almarhumah sudah meninggal. Maksudnya Vina yang memilih Linda untuk memasuki. Jadi menurut aku Linda itu sangat dekat sekali dengan almarhumah, dan tetapi beda dengan Vina, Linda sangat menyimpan rasa, dan dia jadi sebenarnya tahu apa yang terjadi, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk speak up, dan itu karena kejadian itu sih seperti itu. Kamu ada perasaan gugup sendiri nggak sih? Ini kan peran satu dan menarik perhatian banyak publik sendiri dari 2016 sampai sekarang. Kamu ketika didapuk ada perasaan kayak gugup kah, atau mungkin beban kah, seperti apa? Kebetulan juga ini film pertama aku sebagai pemeran utama, pasti tantangan ada, rasa gugup juga nggak mungkin nggak ada. Cuman seperti yang tadi aku udah bilang juga sebelumnya waktu pas lagi launching tadi, awal tuh aku ngerasa aku sempat ragu, aku sempat mau menolak ini karena aku ngerasa aku kayaknya belum mampu deh. Cuman setelah ngobrol lagi dan aku juga ketemu sama keluarganya, dan mereka juga bilang kalau aku yang paling mendekatin saya secara fisik mirip sama almarhumah, jadi harusnya itu bisa membantu buat yang nonton juga untuk lebih relate lagi ke ceritanya. Cuman anehnya itu ya, setelah karena aku tuh sempat ngobrol lumayan panjang sama salah satu keluarga itu, nenek almarhumah, yang relasinya lumayan dekat selain Mbak Marli dan ibunya atau abahnya itu neneknya juga, cuma kebetulan nggak bisa hadir katanya. Aku ngerasa selama syuting jadinya beban itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba semuanya dipermudah dan lancar, dan aku nggak yang jadi mikirin aduh nanti acting aku harus kayak gimana ya, nanti nangisnya gimana, kesakitannya gimana, tiba-tiba semuanya ngalir. Makanya aku bilang film ini aku kerjakan dengan hati banget, jadi semoga nyampe ke kalian juga nyampe ke hati. Sebelum syuting kan kamu bilang nyekat ke makam apa yang kamu utarakan? Cinta izin buat gimana, ada terus ada spiritual apa sih? Waktu ziarah aku lumayan ada obrolan cukup panjang, karena emang ya itu sebenarnya lebih apa yang aku rasakan. Aku terbuka sama almarhumah, dan sebenarnya ya lebih minta izin. Terus aku juga minta untuk kalau emang ada hal yang sekiranya salah atau hal yang sekiranya ini bukan salah satu ceritanya atau ini alurnya salah, tolong dikasih tahu lewat apa aja, mungkin jadi syutingnya jadi dihambatin atau pemain tiba-tiba jadi gimana, maksudnya kasih kita tanda supaya bisa diperbaiki. Tapi ternyata selama syuting sih lancar-lancar aja, jadi aku rasa almarhumah juga terbantu, apalagi dengan setelah nonton ini harusnya juga lebih banyak doa lagi yang mengalir, jadi ya dalam film ini kan salah satu adegan yang